Di kedalaman hutan tropis yang lebat dan rimbun, di antara pepohonan yang menjulang tinggi, hiduplah seekor ular sanca batik bernama Naga. Tubuhnya yang besar dan sisiknya yang berkilauan membuatnya menjadi penguasa hutan, ditakuti oleh hewan-hewan lain. Namun, di balik citra pemangsa yang menakutkan itu, tersimpan hati yang lembut dan penuh penyesalan. Naga bukanlah ular yang kejam. Ia terpaksa memangsa hewan-hewan lain, bukan karena kesenangan, melainkan karena itu adalah takdirnya. Sebagai ular sanca, ia tidak bisa hidup hanya dengan memakan tumbuhan. Setiap kali ia melilit mangsanya, setiap kali ia merasakan gigitan tajam taringnya menembus kulit mangsa, rasa sesal selalu menghantui hatinya. Ia melihat ketakutan di mata rusa, kelinci, atau bahkan burung kecil yang menjadi santapannya. Ia mendengar jeritan mereka, dan itu mengoyak hatinya. Naga bukanlah ular yang rakus. Ia hanya makan secukupnya untuk bertahan hidup. Ia tahu bahwa setiap kali ia makan, ia meninggalkan luka, bukan hanya di tubuh mangsanya, tetapi juga di hatinya sendiri. Luka itu berupa rasa bersalah yang mendalam, rasa kehilangan yang tak terberi. Ia sering menghabiskan waktu berhari-hari tanpa makan, hanya untuk meringankan beban di hatinya. Suatu hari, Naga menemukan seekor kelinci yang terluka parah. Kakinya yang kecil terjepit di antara akar pohon yang besar dan berduri. Kelinci itu menangis kesakitan. Suaranya lemah dan pilu. Biasanya, Naga akan menganggap kelinci itu sebagai makanan yang mudah. Tetapi kali ini, hatinya tergerak. Dengan hati-hati, Naga menggunakan tubuhnya yang panjang dan kuat untuk membebaskan kaki kelinci itu. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, hingga tubuhnya terasa lelah dan keringat dingin membasahi sisiknya. Setelah berhasil, Naga menatap kelinci itu dengan lembut. Kelinci itu menatapnya dengan mata yang penuh syukur. Kelinci itu menjilati tangan Naga sebagai tanda terima kasih. Naga merasakan sentuhan lembut itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia berikan, meskipun kecil, bisa membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Sejak saat itu, Naga semakin berhati-hati dalam memangsa. Ia hanya memangsa hewan yang sudah tua dan sakit, hewan yang sudah akan mati. Ia berusaha meminimalisir rasa sakit dan ketakutan yang ia timbulkan. Ia juga mulai melindungi hewan-hewan kecil dari ancaman pemangsa lain. Ia menjadi pelindung bagi mereka, meskipun ia sendiri adalah seorang pemangsa. Kisah Naga tersebar di seluruh hutan. Hewan-hewan lain masih takut padanya, tetapi mereka juga menghormatinya. Mereka tahu bahwa Naga, meskipun seorang pemangsa, memiliki hati yang baik. Mereka tahu bahwa Naga, meskipun terpaksa memakan mereka, tidak pernah melakukannya dengan kejam. Mereka tahu bahwa Naga, meskipun ditakdirkan sebagai pemangsa, tetaplah makhluk yang penuh kasih sayang. Dan Naga, dengan beban di hatinya yang sedikit berkurang, hidup dengan damai di kedalaman hutan tropis yang lebat dan rimbun itu, menjalankan takdirnya sebagai pemangsa dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.